Bunda, tolong rekomendasiin susu yang bisa menambah berat badan dan juga bagus untuk sendi, karena akhir-akhir ini tulang aku itu suka bunyi-bunyi. Ini ada hubungannya nggak sih sama asam lambung? Sebenarnya tulang bunyi-bunyi ataupun persendian kita lagi bunyi-bunyi itu nggak ada hubungannya sama asam lambung. Tapi di sini aku bakal spill lagi kira-kira apa sih yang harus kita lakukan kalau ngalamin itu ya. Tentunya kita harus istirahat yang cukup juga, jangan kecapean, konsumsi air putih juga yang cukup agar kita juga nggak gampang lemas ya. Kemudian untuk susu ada juga vitamin penambah nafsu makan, aku punya gomuk ya. Nah, gomuknya yang ini, linknya aku cantumkan di bawah sini. Konsumsinya ini bagus ya, 2 kali sehari setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku Adeva dan Bunda. Apa kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini aku bakal bahas lagi pertanyaan kalian seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Oh ya, suara aku agak bindeng ya. Aku tuh kemarin teman-teman dinas keluar ya, turun di lapangan 2 hari, Masya Allah banget. Di Jakarta itu lagi banyak Jaya 65 ya, toko bakaran, dan aku tuh turun di lapangan ngedata pengungsi ya, orang-orang yang terdampak. Dan alhamdulillahnya aku 2 hari ini capek banget, makanya aku nggak bisa live. Dari pagi sampai sore aku standby, nyampe rumah itu aku udah teler banget ya, benar-benar kecapean. Dan pada saat hari pertama itu aku sampai demam ya, karena mungkin nggak biasa turun di lapangan, nggak biasa kerja lapangan kena matahari seharian. Emang sih ada tendanya teman-teman, tapi tetap aja menurut aku tuh kayak panas terik itu, aduh nusuk banget. Dan itu membuat aku kayak Masya Allah banget, teler, tepar. Tapi setelah 2 hari aku istirahat, alhamdulillah udah membaik. Dan hari ini aku udah mulai dinas lagi, udah mulai masuk kantor ya, meskipun hari Minggu, jadi aku tuh di penanggulangan bencana ya. Dan kemarin aku sempat konsultasi ke dokter, jadi aku tuh nggak boleh kecapean juga, karena aku ada riwayat. Karena kemarin itu kayak ngerasa badan aku kayak demam gitu, dan suara aku udah mulai bindeng, banyak debu, ditambah lagi ya hari pertama aku tugas itu banyak debu, panas, terik. Hari kedua hujan, makanya habis kena panas, kena hujan. Dan beberapa hari kemarin ya, Jakarta tuh hujan 3 hari berturut-turut, aku tuh kehujanan. Jadi masuk angin iya, kembung iya, dan lain sebagainya aku alami. Ditambah lagi aku kecapean sama kurang tidur, jadi satu ya. Alhamdulillahnya saat ini udah bisa aktivitas lagi meskipun suaraku masih bindeng. Jadi teman-teman, kita harus jaga kesehatan juga ya. Meskipun banyak kerjaan, kita tetap harus istirahat yang utama, dan juga makan kita tuh nggak boleh telat. Nah teman-teman, kemarin banyak banget yang minta rekomendasi, Bunda tolong rekomendasiin susu yang baik untuk penderita asam lambung, karena berat badan aku itu nggak nambah-nambah. Kira-kira ada nggak sih susu atau obat-obatan tertentu yang aman untuk pejuang asam lambung? Kalau obat-obatan aku nggak berani ngerekomendasiin ya teman-teman. Karena apa? Karena aku bukan dokter. Jadi kalian boleh konsultasikan ke dokter. Dok, ada nggak sih vitamin ataupun obat kimia atau obat gemuk lah istilahnya, atau menambah nafsu makan pejuang asam lambung dan itu aman? Tapi kalau sama aku, paling aku rekomendasi ini adalah susu SR Gomilko. Ini adalah susu SR Gomilko ya, yang sering aku konsumsi. Menurut aku ini bagus, menambah daya tahan tubuh, meningkatkan imunitas kita juga, bagus untuk pencernaan. Kemudian juga ini rasanya enak, nggak ada bau-bau kambing sama sekali. Konsumsinya tapi 1 jam setelah makan ya. Aku itu kalau konsumsi ini, nafsu makan aku meningkat, tidur aku juga nyenyak ya. Nah kemudian kalian konsumsinya di jam 10 pagi ya, atau jam 9, tapi setelah makan ya. Kalau misalnya sarapannya pagi jam 7, bisa konsumsi jam 8. Yang penting jangan dalam keadaan perut kosong. Tapi teman-teman, sambil konsumsi susu ini juga kita harus terapkan pola makannya, pola hidup sehat, dan perbanyak olahraga ya. Karena biasanya kita tuh udah makan banyak Bun, udah makan sering Bun, tapi kok berat badan aku nggak naik-naik. Kenapa? Karena kan pencernaan kita itu masih belum normal ya. Jadi makanan-makanan yang masuk itu belum bisa dicerna secara sempurna, dan belum bisa diserap oleh tubuh, belum jadi daging. Jadi yang jadi daging itu cuma berapa persen. Itu sih pengalaman aku, karena aku juga ya saat ini berat badanku tuh naik turun. Apalagi kalau kecapean, kadang aku tuh malas makan, dan biasanya ya pengen tidur aja. Ternyata itu juga mempengaruhi. Jadi
tips aku nih saat ini, kalau aku lagi capek banget, ya wajib selalu sedia jenang gemi. Jadi kalau misalnya aku lagi mau ke lapangan, sebelum turun aku wajib konsumsi jenang gemi ataupun tepung gerut. Nah, ini adalah jenang gemi yang aku konsumsi. Nah, ini pasti ada lagi yang bilang, kamu jualan ya bun? Aku nggak jualan, ini aku beli juga loh. Ini harganya itu 200.000 aku beli karena yang isinya itu adalah 30 pieces. Kalau yang mau ukuran kecil harganya 120.000, isinya sekitar 15 pieces. Nah, jadi kalian kalau boleh konsumsi ini dimasak, diaduk-aduk di atas panci atau diseduh dengan air panas yang mendidih banget, ataupun juga tepung gerut. Kalau misalnya enggak mau ribet lah bun, yang simple aja, boleh makan bubur aja. Tapi kalau aku sih lebih enak ini aman di lambung ya, adem. Tapi ada juga loh yang nggak cocok. Jadi kalau misalnya nggak cocok jangan diteruskan ya. Kemarin tuh ada yang komen di video aku, Bunda kenapa ya aku nggak cocok konsumsi tepung gerut, aku malahan lebih cocok konsumsi tepung kanji. Nah, jadi ya disesuaikan aja dengan kalian. Kalau cocok ya boleh dicoba, kalau nggak cocok dihentikan aja. Kemudian teman-teman ada juga kemarin yang ngeluh, Bunda aku tuh tulangnya sering bunyi-bunyi, sendi-sendi aku tuh suka sakit bun, tulang aku tuh sakit, apa itu karena asam lambung. Nah teman-teman, sebenarnya asam lambung itu nggak berpengaruh ke tulang ya, jadi jangan apa-apa dihubungkan sama asam lambung. Emang sih karena kita parno, tapi kalau misalnya kalian sakit tulang, nyeri sendi, itu bukan masalah asam lambung, karena biasanya kita terlalu kecapean, kurang istirahat. Perhatikan asupan-asupannya, kekurangan kalsium, kekurangan vitamin, mineral, protein, itu juga bisa jadi. Jadi saran aku, konsumsi air putihnya yang cukup, air mineral ya, air putih, karena pH air putih itu kan tinggi ya, itu juga bisa menetralkan asam lambung kita. Kemudian juga bisa konsumsi susu yang aku rekomendasikan buat kalian yang sering sakit sendi, sering sakit tulang adalah Gamma Milk. Ini aman untuk lambung, kandungannya adalah ada gamatnya ya, teripang emas, kemudian juga ada daun kelornya. Jadi menurut aku ini bagus ya. Konsumsinya juga setelah makan, pilih salah satunya aja. Mau yang ini, SR atau Gamma Milk. Di video sebelumnya udah pernah aku bahas, tapi karena banyak sekali yang nanya, makanya aku spill lagi, meskipun Pak Robert nanti akan komen lagi, Bunda jualan lagi ya. Ya nggak apa-apa, namanya juga ada yang minta spill ya, nggak apa-apa. Aku mah kalau misalnya ada ngomongin ya terserah, yang penting aku nggak pernah menyinggung kehidupan orang lain, aku jalanin hidup aku sendiri, yang penting aku sehat. Jadi kita tuh nggak usah saling menjatuhkan, nggak usah saling menyinggung yang nggak bagus ya, kita saling motivasi aja, saling mendukung, saling mensupport sama satu sama lain. Ya aku juga pejuang asam lambung, aku juga pernah ngerasain ada di posisi kalian. Jadi kalau misalnya hati kita juga selalu dipengaruhi sama pikiran-pikiran negatif, itu ya membuat pemulihan kita juga susah. Jadi ayo bebasin, ikhlasin, lillahi ta'ala, ikhtiar, bismillah, lakukan semuanya, modifikasi. Karena sensasi asam lambung itu banyak sekali ya, 1000 sensasi asam lambung itu aku pernah ngalamin juga. Nah, jadi ayo modifikasi, ayo bangkit, modifikasi semuanya. Jadi ayo kita saling support ya untuk kebaikan kita bersama. Aku juga di sini bukan bermaksud untuk menggurui, untuk mengajari kalian, aku hanya sharing aja. Adapun kalau pertanyaan kalian berhubungan dengan yang aku bahas, itu karena dari pertanyaan-pertanyaan kalian juga. Karena aku itu biasanya bikin video ya, sebelum bikin video kadang aku cek dulu nih pertanyaan apa nih yang banyak. Kira-kira apa sih hari ini pertanyaan yang paling banyak ditanyain sama kalian-kalian ya. Karena alhamdulillahnya juga banyak yang sembuh. Jadi aku kadang buat video itu dari pertanyaan-pertanyaan kalian. Nah kemudian ini ada pertanyaan juga dari teman kita tadi melalui WA ya. Bunda aku itu diare karena asam lambung, tapi diarenya itu kayak ada ampas-ampasnya bun, itu normal gak sih? Teman-teman, namanya diare itu kan gak normal, bisa aja kita karena masuk angin, salah makan, ataupun karena ada bakteri atau apalah segala macamnya. Jadi kira-kira normal gak? Ya enggak. Jadi saran aku, kalau kalian lagi diare, perhatikan makanannya, asupannya, makannya yang nasi dulu ya, nasi gak usah yang aneh-aneh, gak usah singkong. Bunda aku boleh gak sih makan singkong lagi diare? Enggak. Saran aku sih nasi aja, nasi putih pakai sayur, boleh pakai ikan atau ayam atau telur ya, tapi perhatikan cara untuk mengolahnya, harus
hindari minyak, hindari juga yang kayak pedes-pedes. Kalau lagi diare, boleh nggak sih kita konsumsi tepung gerut atau air tajin? Nggak apa-apa, tapi harus juga konsumsi nasi ya. Nah kemudian, kalau misalnya udah banyak nih kok, udah lebih dari 10 jam nggak ada perubahan nih, masih aja kayak gini-gini. Jadi saran aku, teman-teman, konsumsi Oralit. Oralitnya ini caranya dibuatnya itu, silakan ambil air panas, tambahkan gula sedikit dan juga garam. Jadi buat Oralit sendiri, kemudian setelah itu dikonsumsi. Konsumsinya boleh setelah makan, itu untuk menambah cairan tubuh kita juga agar nggak mudah lemas. Tapi kalau misalnya udah lebih dari 2 hari bun, diarenya belum sembuh-sembuh, saran aku konsultasikan ke dokter ya. Tapi juga jangan sampai masuk angin, perhatikan asupannya. Kemudian tidurnya juga jangan begadang agar nggak makin nambah sensasinya. Nah kemudian konsumsinya itu air putih yang suam-suam kuku atau yang hangat, jangan konsumsi es dulu apalagi yang mengandung susu karena itu kurang bagus ya. Konsumsinya air yang hangat, suam-suam kuku, dan juga tidurnya yang cukup ya, jangan telat makan. Kalau pakai kipas angin, pantulkan ke tembok dan pantulannya itu yang mengenai badan kita agar kita nggak makin masuk angin. Kayak gitu ya teman-teman, terkait kalian yang masih banyak sensasi dan juga yang masih kurus. Kemudian olahraga ya, olahraga, meditasi, relaksasi itu bagus, bisa juga menenangkan pikiran kita ya. Kemudian stretching ataupun treadmill, berjemur di matahari pagi itu juga bagus ya. Oke teman-teman, cukup sekian ya share kali ini, udah azan Isya. Semoga kita semuanya sehat selalu, kalian juga cepat pulih dan terbebas dari sensasi asam lambung ya. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Deva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!